Shalom Ibu Bapak semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan, saya percaya Ibu Bapak adalah orang-orang yang luar biasa. Rencananya luar biasa. Dan saya percaya sekali kita tetap bersemangat ya di dalam mengikuti pesan Tuhan. Bahkan visinya itu luar biasa bagi kita ya. Karena bagi orang-orang yang punya semangat, yang punya kegairahan, janji itu bakalan digenapi. Amin. Puji Tuhan, untuk pesan Tuhan di minggu ini adalah janji yang hampir digenapi ya. Diambil dari Kejadian 18 ayat yang ke-10. Saya mau membacakannya terlebih dahulu ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya akan kembali tahun depan. Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi pesan Tuhan adalah janji yang hampir digenapi. Kalau Ibu Bapak pengen tahu gitu arti kata hampir itu. Jadi kata hampir itu mengandung makna enggak bakalan lama lagi. Waktunya itu udah dekat pada kejadian yang bakalan terjadi gitu ya. Jadi kita harusnya itu semangat. Wow, yes, apa sih yang dulu Tuhan sudah janjikan itu, ini udah hampir sedikit lagi bakalan digenapi. Itu yang membuat kita harusnya semangat, bergairah terus, bahkan bertambah-tambah semangatnya. Karena apa Ibu Bapak? Yang berjanji itu bukan manusia. Dia Allah yang berjanji, setiap perkataannya itu hidup, ada kehidupan. Dan dia sanggup untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Bukan seperti manusia yang kadangkala bisa mengecewakan. Jadi itu yang Tuhan inginkan kepada kita, bahwa pada saat pesan Tuhan dikatakan bahwa ada janji yang hampir digenapi. Bagian kita adalah kita harus tetap percaya. Tetap percaya, jangan sampai kita berpaling dari pribadi yang memberikan janji tersebut. Sehingga terjadi keguguran. Keguguran apa yang mau digenapi. Bagian kita tetap harus pegang. Bagian kita harus tetap percaya. Karena apa? Seperti yang disampaikan lewat pesan bahwa janji itu sudah hampir matang. Dan yang harus kita lakukan kalau janji itu harus hampir matang, harus ada persiapan. Supaya jangan sampai terhalang. Mulai, ayo kita bebenah lagi, nyiapin diri lagi. Apa sih yang mau disiapkan? Apa sih yang mau dibereskan lagi? Mumpung masih ada waktu. Yang mau dibersihin apa lagi? Sampah-sampah yang mau dibuangin apa lagi? Jadi jangan sampai ketika Tuhan mau menggenapi misalkan pemulihan dalam keluarga nih. Ya, Tuhan mau menggenapi, ternyata masih didapati kemarahan, dendam. Ketika Tuhan mau memulihkan misalkan keuangannya, ternyata masih ada yang harus dibereskan. Mungkin manajemen keuangannya masih acak-acakan. Ketika Tuhan berjanji mau memberikan mungkin teman hidup, mungkin ada yang harus dibereskan lagi. Apa sih mungkin karakter saya? Atau mungkin ada yang mungkin harus ditambah-tambahkan lagi. Percaya saya, keraguan saya sudah tidak ada pada tempatnya lagi. Nah itu yang harus kita lakukan persiapan. Lakukan persiapan mumpung masih ada waktu. Nah Ibu Bapak, ketika janji Tuhan berkatakan bahwa ada janji yang hampir digenapi, untuk menggenapinya sama seperti ketika Tuhan mau menggenapi janjinya kepada mereka bahwa akan mendapatkan keturunan. Tidak semudah itu, mereka harus menunggu 25 tahun, waktu yang lama. Mungkin ada banyak terjadi gangguan, ada terjadi godaan-godaan untuk bisa menyimpang. Abraham dan Sarah bisa menyimpang.
disinilah dibutuhkan yang namanya kita untuk pegang erat-erat. Jangan sampai kita melemah dan akhirnya kalau kita melemah nggak sampai. Janji itu digenapi. Nah, kita sama-sama kemarin sudah belajar gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika agar penggenapan menjadi sesuatu yang nyata. Dua poin dari Bapak Gembala dikatakan bahwa pentingnya memiliki hati yang memelihara benih janji Tuhan, hamil janji Tuhan. Kalau kita nggak hamil janji Tuhan, apa yang nanti mau dibuahi yang bakalan mau digenapi? Nggak ada, kita harus pegang apa yang menjadi perkataan Tuhan. Kemudian pentingnya memiliki persiapan untuk terjadinya waktu kepenggenapan. Jadi ada sesuatu yang harus kita bangun terlebih dahulu. Ada sesuatu yang harus dihidupkan. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Kemudian kemarin sudah disampaikan oleh Saudara Marbun, dikatakan bahwa harus sabar, tetap percaya dengan teguh. Jadi sabar itu bukan artinya kita tinggal diam, tidak melakukan apa-apa. Ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Sabar akan membuat kita tidak akan menyimpang dari Tuhan, tetap ada di dalam tuntunannya dan tetap mau menanti janji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau lanjutkan agar penggenapan menjadi sesuatu yang nyata bagi kita, apa yang mau kita lakukan. Yaitu pentingnya menguat bukan melemah. Pentingnya menguat bukan melemah. Nah Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak pengen tahu namanya menguat itu artinya apa? Kalau menguat, kalau kuat sama menguat itu beda. Kalau yang namanya menguat itu tambah hari, tambah kuat. Betul? Bertambah. Jadi hari ini dia kuat, besoknya itu bertambah lagi. Bulan depan bertambah lagi kuatnya. Tahun demi tahun menguat, bertambah-tambah lagi. Rohnya berkobar-kobar, makin berkobar-kobar. Jiwanya makin kuat. Tubuhnya tetap sehat. Nah itu yang namanya menguat. Dan ketika saya pengen tahu gitu ya, apa sih pengen tahu arti menguat yang sesungguhnya, itu artinya bagus sekali Ibu Bapak. Menguat itu artinya itu menderas, membesar, mengencang. Kalau arus mungkin di sungai ya, yang hanya jalannya pelan-pelan itu belum menguat, belum menderas. Tapi kalau yang menguat, menderas itu terus bertambah-tambah. Nah, saya pengen mengajukan pertanyaan kepada Ibu Bapak. Apakah hari-hari ini kondisi cinta kita makin menderas enggak? Ketika ada sebuah janji yang bakalan digenapi, apakah kegairahan kita semakin membesar enggak? Ini sebuah pertanyaan. Ini sebuah kunci bagaimana Tuhan melihat. Ketika kobaran itu semakin besar, maka memudahkan bagi pemberi janji itu untuk menggenapinya. Jadi yang namanya menguat itu sebuah kondisi yang tidak sama pada waktu seseorang itu tahu tentang janji Tuhan. Kondisinya itu berbeda. Pada waktu seseorang tahu nih ada janji Tuhan, kemudian dia mendengar janji Tuhan, dia itu berbeda. Sampai waktu perjalanan dan penggenapannya itu kondisinya itu berbeda. Jadi enggak sama. Ditambah-tambahkan, bertambah-tambah. Nah ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan rindukan. Bertambah-tambah mungkin di dalam percayanya. Bertambah-tambah matang. Bertambah-tambah semakin dewasa. Bukan melemah. Bukan semakin berkurang.
Nah, masalah yang terjadi Ibu Bapak, yang sering kali terjadi ketika kita tahu bahwa ada janji Tuhan, penggenapannya belum terjadi, yang sering terjadi adalah kondisinya itu mulai berkurang, mulai melemah. Sehingga ketika mau digenapi, loh kok ini gak ada sebuah kegairahan, gak ada sebuah kekuatan untuk bisa digenapinya. Sehingga pada saat seseorang mulai lemah, seperti Abraham, mungkin Sarah juga mulai melihat dan mulai lemah, terlalu lama melihat penggenapan janji itu, mulai akhirnya dia menyimpang. Udah pakai aja Hagar deh, mulai lemah karena terlalu melihat keadaan terlalu lama, mungkin bisa aja terlalu lama, jadi akhirnya seseorang itu kecapean. Nah, yang Tuhan inginkan adalah Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa ada janji yang hampir digenapi, kita harus dalam kondisi menguat. Supaya apa? Supaya jangan pada saat situasi keadaan begitu mempengaruhi, menggoda, atau mungkin membuat kita ingin memakai cara-cara sendiri. Dan akhirnya kita mengambil tindakan, ya terlalu lama deh, sudah terlambat. Karena apa? Kondisinya lemah, sudah telat, nggak bisa ditolong lagi. Udah telat umur, udah telat waktu, udah berantakan, udah nggak mungkin lagi. Itu kondisi orang-orang yang lemah. Ini perlu dikuatkan. Orang yang begini itu perlu dikuatkan. Coba kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Nah ini yang luar biasa ya. Iman siapa ini? Imannya Abraham. Tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau Ibu Bapak tahu gitu ya, yang dalam ilmu kedokteran wanita udah 90 tahun, lakinya udah hampir 100 tahun. Mungkin kalau lihat keadaan fisik, kulitnya mungkin udah keriput, rambutnya mungkin udah beruban, giginya mungkin ompong. Mana mungkin punya anak yang Tuhan katakan akan banyaknya tuh seperti bintang di laut dan banyak tuh seperti pasir di bintang di langit, seperti pasir di laut. Udah nggak mungkin. Dari mana itu datangnya sel telur? Dari mana itu datangnya sperma sampai bisa membuahinya? Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Jadi akhirnya orang udah nggak mungkin lah, udahlah, nggak berharap lagi, nggak punya pengharapan lagi, pupus semua pengharapannya. Nah orang demikian itu harus ditolong, harus dikuatkan lagi. Itu sebabnya ketika Tuhan mau menggenapi, Tuhan ingatkan lagi kepada Abraham, Abraham, kau akan menjadi bapa segala bangsa, keturunanmu akan menjadi banyak. Nah, hal yang luar biasa yang harus kita pahami lagi itu pada saat janji Tuhan hampir digenapi adalah bagian kita adalah tetap aktif, tetap bersemangat, tetap meningkatkan yang namanya arus deras itu. Kecintaan akan Tuhan itu harus tetap dibangun, dibangkitkan lagi. Karena pada orang-orang yang aktif, pada orang-orang yang punya kegairahan, Tuhan akan genapi. Bukan pada orang-orang yang pasif, orang-orang yang malas, orang-orang yang sama sekali tidak punya pengharapan. Hanya pada orang yang aktif punya birahi akan Tuhan. Yang Tuhan mau genapi. Jadi Ibu Bapak, yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Kita tetap percaya.
tetap bersandar, tetap berdoa. Kalau ibu bapak baca selanjutnya dari Roma 4 ayat selanjutnya, yuk kita sama-sama baca lagi gitu ya. Apa selanjutnya? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Selanjutnya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Kemudian selanjutnya, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan yang namanya percaya kita, yang namanya pengharapan kita, yang namanya pengandalan kita. Dia perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Luar biasa enggak? Setiap doa-doa kita, mungkin pengharapan kita, mungkin air mata kita, Tuhan perhitungkan semuanya. Nah inilah yang Tuhan lihat. Ketika Tuhan mau menggenapi dia, lihat apa yang sudah dilakukan oleh umatnya. Di dalam Mazmur 84 ya, di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, bahwa kita sebagai umatnya itu Tuhan katakan bahwa apa coba? Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasad mengadakan ziarah. Selanjutnya ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi ini yang luar biasa. Tuhan katakan bahwa kita berjalan akan makin lama makin kuat. Berjalan tambah lama tambah kuat. Jadi gak ada istilah yang namanya bagi Tuhan itu, gak ada istilah namanya terlambat. Mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, wah sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan luar biasa. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan. Karena apa? Setiap kita dimampukan. Setiap kita diberi kekuatan untuk berjalan terus mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita pasti ingin makin hari makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah, semakin hari semakin kuat. Dan kalau ibu bapak tahu gitu ya, ada sebuah pepatah mengatakan begini ya. Kalau kita ingin berjalan dengan cepat, kita jalan sendirian. Tetapi kalau kita ingin berjalan jauh dan panjang, kita perlu kekuatan untuk bergandengan bersama-sama. Nah, untuk apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, saya percaya ketika kita mau berjalan makin hari makin kuat, mari kita sama-sama lakukan terlebih dahulu bersama-sama. Dimulai bukan hanya untuk diri kita sendiri, mulai dari sebuah lingkup yang paling kecil, kita bersama-sama bergandengan supaya kekuatan itu bisa ditularkan. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Sama-sama bergandengan, sama seperti Sarah dan Abraham. Sarahnya kuat, Abrahamnya juga tetap kuat. Jadi penggenapan itu terjadi, jangan sampai bapaknya kuat, istrinya lemah atau anak-anaknya lemah. Tetapi kekuatan itu dibangun, dibentuk, diusahakan. Kita periksa di bagian ring yang paling kecil terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Mungkin adakah dari anggota keluarga kita yang harus dikuatkan. Sampai waktu penggenapan itu terjadi. Ada sebuah kekuatan yang dibangun. Dan kita bersyukur ibu bapak. Kita meluas lagi ada sebuah komsel yang disediakan. Supaya apa? Pada saat komsel dilakukan, saya
Saya percaya lewat sharing, lewat firman, lewat pesan demi pesan, itu akan menularkan semangat, akan menguatkan yang lemah. Jadi kita bersyukur Ibu Bapak, apa yang Tuhan sampaikan, ketika Tuhan sampaikan, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu tempatnya, wadahnya, supaya kita kuat, supaya kita menguat sampai janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama mau membangun kehidupan kita lebih lagi untuk makin hari makin tetap kuat ketika kita tahu bahwa ada janji yang hampir digenapi. Kita sama-sama terus melakukannya, bertambah-tambah terus mengandalkan kepada pimpinan Tuhan. Itu satu poin yang saya mau bagikan buat Ibu Bapak, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Demikian firman Tuhan.